Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas Nahak dengan NPM 13220050. Di sini saya bertujuan untuk melakukan wawancara kepada Bapak Dekan untuk memenuhi tugas UAS sama UTS mata kuliah kepemimpinan anti korupsi. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan bersama. Dari mahasiswa Unimor, khususnya Prodi Peternakan semester 7. Sebelumnya nama saya Fridolin Rivalko Masu dengan NPM 13220047. Nama saya Yunus Johnson Pantola dengan NPM 13220104. Dan saya sendiri atas nama Andreas Nahak dengan NPM 13220050. Di sini kami ingin melakukan wawancara mengenai kepemimpinan dan anti korupsi. Mungkin kami mohon izin, Bapak. Ya, silakan. Baik Bapak, sebelumnya mohon perkenalkan nama Bapak, jabatan, serta lama menjabat, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore. Adik bertiga. Nama saya Eduardus Yosef Neambeni. Saya Dekan Fakultas Pertanian, sudah menjabat satu periode 4 tahun. Kemudian sekarang saya masuk ke periode yang kedua. Jadi kurang lebih sudah 5 tahun saya menjabat. Saya Dekan Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan. Ya. Kita mulai ke pertanyaan, Bapak. Baik. Untuk pertanyaan pertama ini mengenai persepsi tentang kepemimpinan akademik, Bapak. Jadi bagaimana pandangan Bapak terhadap kepemimpinan yang efektif di lingkungan perguruan tinggi? Baik, untuk kepemimpinan yang efektif di lingkungan perguruan tinggi, menurut saya pemimpin itu mestinya bukan sebagai bos, ya, terutama di lembaga akademik yang terdiri dari Civitas Akademika, lalu kemudian ada para staf tendik. Pemimpin di universitas itu harus lebih kepada tugas pelayanan, jadi bukan seperti bos. Karena itu pemimpin seharusnya dia bisa menyediakan waktu dan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa melayani baik dosen maupun mahasiswa, juga para staf tendik. Ya. Nah, dalam hal menyiapkan waktu seluas-luasnya itu tentu terkadang pemimpin di fakultas misalnya seperti saya, apalagi yang terdiri dari banyak program studi. Kita di sini ada kurang lebih sekarang itu ada 8 program studi. Kita harus bisa membagi waktu sebaik mungkin, ya. Karena pelayanan dekan itu setiap hari selalu ada, baik itu untuk mahasiswa maupun untuk para dosen. Ya, selain ada mungkin tamu-tamu dari luar, tetapi pelayanan rutinnya itu untuk dosen dan mahasiswa setiap hari. Selain itu, pelayanan yang saya sampaikan tadi bahwa harus seluas-luasnya itu bukan hanya terikat pada waktu, tapi pada ruang. Ya, karena itu saya lebih sering memilih tempat melayani baik dosen maupun mahasiswa itu lebih banyak di luar ruangan. Ya, karena kalau di dalam ruangan biasanya mahasiswa sedikit sungkan atau mungkin canggung, tidak berani masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan pemimpin. Karena itu saya lebih sering berada di luar ruangan. Nah, ini maksudnya supaya terutama kepada mahasiswa yang menjadi bagian terpenting di dalam kampus ini, itu bisa bertemu dengan pimpinan lebih dekat dan lebih leluasa. Ya, tidak ada canggung atau malu atau terikat oleh apapun. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Ya, baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Ini kita mengenai penerapan nilai anti korupsi. Apa langkah yang dilakukan untuk menumbuhkan budaya integritas dan transparansi? Budaya integritas dan transparansi. Ya, baik.
Kalau omong tentang integritas, integritas itu sangat dekat sekali hubungannya dengan kedisiplinan, kemudian dengan tanggung jawab, ya, kejujuran. Nah itu terkait integritas itu berarti bahwa pimpinan juga harus bisa menunjukkan teladan. Ya. Ya. Contoh misalnya kedisiplinan waktu. Kedisiplinan waktu. Kalau sesuai aturan, pimpinan harus datang tepat waktu, ya datang tepat waktu. Sehingga itu menjadi contoh bagi dosen maupun mahasiswa atau siapapun yang berada di dalam unit yang dipimpin. Ya. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab ini apa yang disampaikan oleh pimpinan, baik itu kepada dosen maupun kepada mahasiswa, itu harus diingat untuk kemudian bisa terrealisasi. Jadi tidak hanya dibicarakan saja atau disampaikan secara lisan saja, dijanjikan secara lisan saja, tapi kemudian harus ada bukti. Apa yang dijanjikan itu harus bisa terwujud. Lalu kemudian dengan kita bisa mewujudkan apa yang kita sampaikan, lalu kita sangat disiplin, nah itu semua bisa menjadi contoh yang baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa, sehingga ke depan kita berharap mahasiswa yang akan menjadi luaran dari kampus kita ini akan bisa memiliki integritas yang baik. Lalu tadi disinggung mengenai anti korupsi, ya korupsi ini kan sebenarnya bukan hanya soal uang, tapi soal waktu tadi, makanya orang harus disiplin. Mahasiswa kalau sudah dengan sendirinya mengisi KRS, sudah ada jamnya di situ, ruangannya di situ, mata kuliahnya apa, itu harus ditepati. Demikian juga dosen. Nah tentu dalam pelaksananya kadang kita ada beberapa kekurangan, karena dosen sendiri itu ada 3 tugas sebenarnya di kampus itu. Dia tugas mengajar, kemudian tugas meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Nah ini 3 ini kadang yang menyebabkan dosen mungkin berhalangan tidak bisa masuk kuliah, ya itu konsekuensinya dia harus mengganti waktu kuliah karena tabrakan dengan penelitian maupun pengabdian di lapangan, ya. Nah ini semua hal-hal yang perlu diperhatikan oleh baik dosen maupun mahasiswa maupun oleh pimpinan sendiri. Untuk mahasiswa, ya, melatih diri untuk bisa disiplin itu termasuk tugas-tugas itu dikerjakan, ujian, apapun yang ditugaskan oleh dosen itu harus dilakukan, sehingga itu menjadi modal atau kebiasaan yang baik untuk kedepannya dia selalu disiplin di dalam mengerjakan segala sesuatu dan bertanggung jawab. Ya mungkin dari saya seperti itu. Bapak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Baik. Ini mengenai tantangan dalam kepemimpinan akademik, kira-kira hambatan apa yang dihadapi dalam menjaga akuntabilitas dan etika akademik? Ya itu tadi, jadi tantangannya sebenarnya yang tadi sudah saya sampaikan, tugas yang harus dilakukan oleh dosen itu ada 3. Jadi ada tridharma namanya. Tugas pengajaran, pendidikan dan pengajaran itu yang di kelas. Kemudian penelitian itu bisa di tempat seperti ini, bisa di lapangan di tempat lain. Demikian juga pengabdian, berarti itu harus turun ke desa. Nah kadang-kadang di dalam mengatur waktu untuk ketiga kegiatan ini bisa dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat, karena dosen harus bisa menyediakan waktu sesuai dengan masyarakat. Tapi bagaimanapun caranya kita berupaya semaksimal mungkin supaya semua bisa mendapat pelayanan yang baik. Mungkin dari saya Bapak, pertanyaan kami sekian. baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kamu. Selamat. Oke, selesai.